So kalau kita nggak sabaran, kita nggak tenang, maka rezeki bisa menjauh. Pintu ruang tidur yang berhadapan dengan pintu utama tentu saja akan mengakibatkan pemborosan yang luar biasa, di mana orang yang berpiutang nggak mau bayar atau bahkan seringkali kecurian itu terjadi bisa berulang kali. Tapi kalau di tengah sentral rumah itu yang nggak bagus. Kenapa? Karena akan mengganggu manajemen, ya, di dalam perusahaan mengganggu manajemen, kedisiplinan, kecermatan. Sedangkan kesehatan itu bisa mengganggu lambung juga kan, ya, bagian pencernaan, dan biasanya penghuni seringkali senang hal-hal yang makanan yang manis-manis misalnya, jadi gampang kena diabetes gitu. Nah, karena udah kaya raya, kemudian ada yang mau gengsi bikin rumah di bawahnya ada basement. Nah, itu bangkrut habis, bahkan tidak jarang yang kemudian kena sakit penyakit yang susah diobati. Di hari ini, Feng Shui kembali hadir bersama dengan Bapak Kang Hongkya yang sudah bergabung. Terima kasih di WhatsApp Sonora 0812119211. Kita langsung sapa Bapak Kang Hongkya. Pak Kang, selamat malam. Selamat malam juga Gan Daniel, apa kabarnya? Kabar baik. Tumben lu sertain kabar duluan, kan saya duluan biasanya Pak. Karena Anda belum bertanya, harus didahulukan. Tadi saya sudah nanya di Pak Kang untuk sahabat Sonora hari ini. Ada yang marah-marah, ada yang nggak sabar, ada yang senang menyambut weekend. Pak Kang yang mana Pak Kang? Kalau saya sih santai-santai aja, tenang-tenang aja. So kalau kita nggak sabaran, kita nggak tenang, maka rezeki bisa menjauh. Ya, kalau kita tenang, segala sesuatu dapat kita pikirkan dengan baik dan jelas. Betul, kan kadang-kadang tidak semua dalam hidup kita dapat memenuhi semuanya ya Pak Kang ya. Ya begitulah, kita harus berpikir yang paling baik daripada yang kita mampu. Yes, setuju. Betul sekali Pak Kang. Itulah kenapa Feng Shui hadir, siapa tahu bisa membantu Anda untuk semakin selaras. Kita berharap demikian. Itu sebabnya walau sesibuk apapun kita selalu hadir untuk mengunjungi sahabat Sonora dimanapun berada. Betul, baiklah. Malam hari ini sudah antri yang di WhatsApp, yang di YouTube juga tidak kalah banyak pastinya yang antri. Makanya kita mulai. Mari kita mulai. Oke, ada Endrika. Endrika. Ya, dia bertanya pada video, kalau mau kaya dan sukses, buang segala hambatannya. Mikum Pak, Waalaikumsalam Endrika. Mau tanya katanya, kalau rumah menghadap ke selatan, tetapi pintu semuanya menghadap ke timur, ya, bagaimana tuh? Apa yang harus dikomentari juga Gan Daniel? Waduh, ini dia. Ya kan? Gimana? Iya, kalau rumah menghadap ke selatan berarti kedudukannya kan di utara. Betul. Ya. Nah, kemudian pintunya menghadap ke timur. Nah, kalau selatan di depan, utara di belakang, timur tentu di sebelah kiri dong ya. Betul nggak? Ya, selatan di depan. Selatan di depan, ya. Utara di belakang, ya. Selatan di depan. Betul. Ya, kiri, timurnya, betul. Betul kan? Nah, tentu saja tidak ada masalah dong. Boleh-boleh aja sih, cuma mungkin Endrika patut untuk menyeksamai video kedudukan dan hadap pintu utama. Kenapa? Karena di sana dijelaskan posisi berdasarkan sionya, ya. Apa sionya Endrika? Kemana seharusnya pintu dihadapkan, itu satu. Yang kedua, harus tahu kalau kita putar ke arah timur, berarti kan betul-betul 90 derajat menyamping. Iya. Nah, kalau 90 derajat menyamping, yang berhadapan dengan pintu tersebut apa? Apakah dinding rumah sendiri, apakah dinding rumah tetangga, atau halaman yang betul-betul panjang kosong?
Nah, yang seharusnya minimal dari pintu utama ke dinding sedikitnya setidak-tidaknya harus ada 5 sampai 6 meter. Wah, panjang ya Pak? Iya, kalau enggak tentu saja akan timbul hawa panas karena jarak yang pendek tidak memungkinkan udara berputar, toh. Kalau dari depan kan di depannya ada jalanan, ada udara terbuka, di seberang jalan juga ada rumah tetangga, di mana udara terbuka jauh lebih luas, toh. Iya. Nah, kalau menyamping, udara yang terbuka kan menjadi terbatas. Betul. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Selain tadi posisi daripada jarak, kemudian pintu utama itu di dalamnya, kalau kita masuk ke dalam pintu utama, kan semuanya menghadap ke timur nih. Betul. Ada kamar tidur tidak? Atau ada ruangan apa lagi? Dan pintunya menghadap ke pintu enggak? Ke pintu utama. Kenapa nggak boleh? Karena kalau dia itu pintu ruang tidur yang berhadapan dengan pintu utama, tentu saja akan mengakibatkan pemborosan yang luar biasa, di mana orang yang berpiutang nggak mau bayar atau bahkan seringkali kecurian itu terjadi bisa berulang kali, ya. Nah, kalau itu bukan ruang tidur tetapi ruang lainnya, nah pintunya juga kan nggak boleh sama besar dengan pintu utama, toh. Harus lebih kecil. Nah, kalau lebih kecil dan saling berhadapan dengan pintu utama, berarti ada perbenturan energi berasal dari tiang-tiang pintu tadi, daripada tiang kusennya, toh. Itu pun keliru. Jadi itu yang harus diperhatikan oleh Juragan Hoki Hendrika, ya. Kita berharap Juragan Hendrika paham soal apa yang telah kita utarakan tadi. Pak Kang, permisi nanya Pak Kang. Oke. Kalau tadi yang pintu utamanya ke arah utara, misalnya berhadapan dengan dinding dan tidak sampai 5 sampai 6 meter, apakah lebih baik kalau dindingnya dirobohkan saja? Jadi langsung ke halaman luas, ke jalan raya. Nah, kan dia bilang kan menghadap ke nyamping, ke timur. Kalau dia robohkan, boleh nggak sama tetangga? Oh iya, kalau bukan dindingnya sendiri nggak boleh ya? Walaupun itu dindingnya sendiri, itu kan berkaitan dengan tetangga. Iya benar. Kalau itu menghadap ke jalan, ya kita nggak akan berbicara 5-6 meter tadi, toh. Oh iya betul. Oke. Ya. Itu jelas untuk Hendrika ya. Oke, kita lanjut. Ya. Ada pertanyaan juga mengenai pintu, ya, datangnya dari Lina yang bertanya pada video tanya jawab 035, rahasia leluhur agar rezeki meningkat terus. Rahasia leluhur. Pak Kang, kalau pintu utama saya ada 2 daun. 2 daun pintu nih, pintu utama dia 2 daun pintu. Berarti kalau rumah 2 daun, berarti lebar rumah cukup besar dong, ya. Karena kalau rumahnya kecil, kemudian daun pintunya besar, itu seperti orang yang mukanya kecil, mulutnya besar sekali. Jadi nggak sesuai dong. Nah, bahkan kalau pintu utama saya ada 2 daun pintu, tapi saya sering buka dengan pintu macan. Nah itu dia, kita berapa kali bahas. Lupa toh ya. Lupa. Oh yang itu. Apa? Ada pintu naga, ada pintu macan. Kalau kita berdiri di depan nih, Juragan, kita kemudian mau masuk ke dalam rumah, kita dorong itu pintu, ya. Kalau kita dorong ke dalam, jadi kita dorong pintu itu ke arah ruang, bukan ke teras dong, ya. Ke arah bagian dalam daripada ruang, ya. Ruang itu mestinya adalah ruang tamu, toh. Kalau kita dorong dengan tangan kiri, berarti kan dia membukanya ke kiri, toh. Itu pintu naga. Diyakini sebagai pintu yang syarat dengan hoki. Kalau dengan pintu kanan, hokinya kurang. Itu pintu macan. Ya. Nah, dia bertanya, kalau yang saya buka tuh pintu macan, apakah ada efek yang tidak baik? Dia bilang. Menurut Anda bagaimana? Ya kalau tadi katanya pintu macan hokinya kurang, berarti kurang, Pak. Ya, tapi tidak begitu, ya.
Tidak begitu. Yang paling diutamakan adalah ketika kita buka pintu, apakah itu pintu naga atau pintu macan, kita dorong dengan tangan ke kiri ataupun dengan tangan ke kanan, jarak ketika kita membukanya, ketika kita masuk, kita harus bisa melihat sudut dari diagonal terjauh daripada pintu tersebut. Kalau jaraknya pendek, misalnya pas kita buka adalah dinding dengan jarak yang pendek, itu berarti keliru gitu. Jadi kalau dia tuh kita bisa lihat sudutnya diagonal terjauh, berarti kita benar. Nah, ini yang harus dipakai patokan oleh Juragin Hoki Lina, ya. Mudah-mudahan Juragin Lina paham dengan penjelasan tersebut. Oke, jadi mau macan mau naga kalau bisa lihat sudut terjauh itu sudah membantu. Gitu? Sudah oke gitu ya. Karena nggak selamanya pintu naga yang paling bagus gitu ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikut. Ada Wiko 12. Oh, boleh. Kesehatan, karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Kita lanjutkan sahabat sonora Feng Shui di hari ini Jumat 16 September 2022. Dari sebelum jeda kita sempat menyebutkan nama Wiko, betul ya Pak Kang ya? Betul. Hari. Ya, ada Juragan Wiko 12 ya. Bertanya pada video, kalau mau kaya dan sukses, buang segala hambatannya. Pak Kang mohon pandangannya, lantai dapur saya buat lebih tinggi. Ya bagus dong ya. Kalau lantai dapur lebih tinggi itu tentu saja bagus Juragan, karena dapur sebaiknya memang lebih tinggi. Ya. Sebelum dapur ada meja makan dan dibatasi dinding kamar. Intinya antara kamar dan dapur ada ruang meja makan. Ya, ruang makan lah maksudnya ya. Apakah ini masih masuk kategori bersebelahan kamar dengan dapur? Karena masih sejajar. Dapur dan meja makan tak ada sekat. Nah, menurut Anda bagaimana Juragan? Enggak sebelahan Pak, kan ada ruang makan. Ya, kecuali menjadi berbeda kalau ruang makan itu ternyata cuma lorong belakang. Jadi misalnya jaraknya cuma 1 meter atau 2 meter, nggak sampai gitu ya, cuma lorong aja. Jadi padahal ruang dapurnya besar gitu ya, jadi nggak sebanding gitu. Yang sebanding adalah kalau misalnya ruang tidur 3 meter, ruang makan 3 meter, ruang dapur 3 meter, itu kan sebanding kan? Itu baru dianggap ada ruang makannya gitu. Betul, tapi kalau misalnya ruang tidur 3 meter, ruang dapur 3 meter, ruang makannya cuma semeteran gitu, ya tentu itu adalah lorong toh. Ya coba ditaruh meja kecil aja di sudut, nah itu berarti bukan sebuah ruang makan, jadi itu masih berhadap-hadapan ya, berbeda ya. Nah kemudian ada pertanyaan masih seputar dapur dari Juragin Hong Lina pada video TJ tanya jawab 035, rahasia leluhur agar rezeki meningkat terus. Ada rahasia leluhur nih. Dia bertanya begini Juragan
Daniel. Iya. Pak Kang, kalau dapurnya ada 2, bekasnya sebaiknya taruh di mana? Di dapur basah atau di dapur kering? Jadi bekas itu kan bagusnya ditaruh di area dapur. Kalau zaman dulu kan ditaruhnya di kendil ya. Ya tongnya gentong yang besar. Nah, tetapi mau di dapur basah, mau di dapur kering tidak masalah, boleh-boleh aja. Ada Kenko beda pada video mau kaya ruang tamu harus ada. Malam Pak Kang, rumah minimalis dia bilang. Ruang makan ada kaca yang mengarah ke kamar mandi yang berada di tengah ruangan. Nah, ruang makan ada kaca, saya juga bingung, ini kaca atau cermin? Dan mengarahnya ke kamar mandi, apakah ke dinding kamar mandi ataukah ke pintu kamar mandi, gitu ya. Apakah ada dampak buruknya? Kalau cermin tadi, itu kalau betul cermin, dia berada di ruang makan, itu bagus. Kenapa bagus juga kan? Merefleksikan itu. Ruangan. Ya. Supaya makan jadi banyak makanan dong, mendatangkan rezeki. Ya, betul, itu betul sekali juga kan, hebat. Nah, sekarang kalau cermin tadi menghadap pintu, dan kemudian banyak sekali kita lihat setelah pintu WC itu kita buka nih, di dalam WC itu ada wastafel, dan di atasnya ada cermin. Nah, ini akan merefleksikan buih-buih air sehingga orang akan sering kali melihat bayangan. Bagi yang penakut ini dia bilang hantu. Jadi kalau nggak takut nggak apa-apa. Nah, bagaimana solusinya jika di rumah minimalis kamar mandinya ada di tengah ruangan? Di tengah ruangan apa nih juga kan Daniel? Dia nggak menjelaskan. Kalau di tengah ruangan kan bisa banyak macam. Ya nggak ada masalah. Tetapi kalau di sentral rumah itu yang nggak boleh. Ya, di tengah ruangan banyak kan? Ya bisa ada di tengah ruangan makan, di tengahnya ruangan duduk itu ya nggak. Kita harus tanya di mana itu adanya kan? Tapi kalau di tengah sentral rumah itu yang nggak bagus. Kenapa? Karena akan mengganggu manajemen. Ya, di dalam perusahaan mengganggu manajemen, kedisiplinan, kecermatan. Sedangkan kesehatan itu bisa mengganggu lambung juga kan. Ya, bagian pencernaan, dan biasanya penghuni seringkali senang hal-hal yang makanan yang manis-manis misalnya, jadi gampang kena diabetes gitu. Karena kalau di sentral rumah itu kalau kita bagi 9 itu berarti yang di tengah-tengah kotak. Betul sekali. Juga Daniel banyak kemajuan sekarang ini. Luar biasa. Kalau di pinggir-pinggir pasang yang di tengah tapi di kotak pinggirnya gitu masih boleh. Secara umum oke. Kita nggak bicara private loh ya, nggak bicara untuk orang per orang. Kalau per orang kita mesti menghitung yin yang 5 unsur ke kepala keluarga tuh, berbeda ya. Oke, kita lanjut ya. Ya, baik. Supaya kita bisa kejar ini, supaya banyak yang bisa dijawab. Ada Sweti Kartika pada video saci level lantai, pohon, dan tempat sampah. Selamat malam Pak Kang, saya mau tanya, kalau di perumahan setiap blok ada 2 rumah sudut hadap timur, depannya jalanan, dan utara di kiri. Jadi kalau depannya itu timur, memang utara ada di kiri. Ya, nah kemudian selatannya ada di kanan dan utara ada taman dan diapit 2 jalanan. Maka utara tersebut, posisi rumah yang dari utara itu kena tusuk sate juga kan. Pertanyaannya, apakah semua rumah yang segaris lurus dengan taman dan jalan tersebut juga termasuk tusuk sate walaupun sudah beda blok? Tolong dijawab. Masih. Enggak. Enggak ya? Enggak, kan sudah ditangkal sama rumah yang di ujung itu. Jadi yang tusuk sate yang rumah pertamanya. Betul. Jadi yang lainnya enggak gitu, apalagi udah beda blok, udah jauh banget gitu, enggak kena gitu ya. Jadi yang patut menyiasati adalah rumah yang
kena tusuk sate tadi, gitu ya. Nah, yang paling bahaya kalau tusuk sate itu datangnya dari belakang rumah, itu namanya pembokongan. Oke, kita lanjut. Ada Dian Rokis Channel. Pada video kalau mau kaya dan sukses, buang segala hambatannya. Izin bertanya, Pak Kang, kalau sudah terlanjur bikin basement karena posisi tanah samping menurun, apakah ada solusinya? Sudah banyak biaya habis buat bikin basement. Terima kasih Pak Kang. Bagaimana juragan? Ada cara buat nyiasatinya enggak sih? Sudah cenderung bikin basement tapi menurun. Bukan. Karena kontur tanahnya dia menurun. Jadi terpaksa dia bilang daripada diuruk kan nggak murah juga gitu kan. Ya udah dia bikin aja basement gitu. Dan kalau rumah dibikin basement biasanya kan kemudian udaranya stuck di sana. Betul. Ya, lembab dan sebagainya, sehingga dan orang pun jarang ke sana, ya, nggak ada aktivitas yang hiruk pikuk. Betul. Nah, yang boleh adalah kalau dia tuh bentuknya mall misalnya, tempat-tempat misalnya apartemen, ya kan, di bagian bawah itu banyak orang lalu lalang kan. Jadi hidup kan. Betul. Nah, sekarang bagaimana menyiasatinya? Toh saya udah bikin, dia bilang duit saya pun udah banyak habis bikin itu gitu. Diberi ventilasi udara yang baik. Betul sekali. Bikin ventilasi sebaik mungkin, dan sebaiknya ya harusnya seringkali ngundang teman-teman kumpul gitu supaya banyak kehidupan di sana gitu, seolah-olah aktifnya luar biasa gitu ya. Nah, kalau tidak, tolong dipahami sebagai praktisi feng shui yang saya ini secara profesional menggeluti bidang feng shui puluhan tahun, tuh yang bangkrut di kena masalah begini tuh banyak sekali. Jadi awalnya nih juga kan, dia tuh udah dari susah udah berjuang sampai maju. Nah, karena udah kaya-kaya, kemudian ada yang mau gengsi bikin rumah di bawahnya ada basement. Ada lagi yang nyentrik juga kan. Dia beli seberang rumah juga kan. Dia minta izin atau bagaimana saya nggak ngerti, dia bikin lubang bawah tanahnya ada tuh. Luar biasa. Saya dengar ada yang begitu ya, atau penyamping begitu kan. Nah, itu bangkrut habis, bahkan tidak jarang yang kemudian kena sakit penyakit yang susah diobati. Ya. Jadi jalan satu-satunya adalah tolong dibuatkan supaya energinya aktif ya, berputar terus ya, dan seringlah dipakai untuk berkumpul ya. Jadi itu yang bisa disampaikan, karena cara lain saya juga nggak paham, karena banyak orang yang memang menderita tinggal di tempat situ, ada aja masalahnya begitu ya. Mudah-mudahan dengan ini Dian Rokis Channel bisa mengaplikasikannya dan mudah-mudahan terhindar dari segala dampak buruknya. Terakhir ada Los Grafit nih juga kan. Mas, di menit 30 setelah jeda boleh ya Pak kan? Oh boleh. Baiklah. Kesehatan karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Kita teruskan sahabat Sonora, feng shui malam hari ini di
sesi yang ketiga ya. Tadi sisa satu dari YouTube atau dari David, silakan. Ya, seperti biasa, Ya. pertanyaan terakhir ditujukan untuk Juragan Daniel. Pertanyaan datang dari Los Grafit, nickname-nya. Pada video, kalau mau kaya dan sukses, buang segala hambatannya. Pertanyaannya simpel kok, Juragan Daniel. Gimana Pak Kang? Pembaharuan pernikahan itu bagaimana tata caranya? Pembaharuan pernikahan? Iya. Setahu saya memang tergantung keyakinan masing-masing ya Pak Kang. Iya. Tapi kita perlu menjabarkannya dong ya. Kenapa harus ada pembaharuan pernikahan? Waduh. Mengingatkan kembali janji yang di apa namanya? Iya, Diucapkan betul dengan- sekali. Tetapi dari sudut pandang Feng Shui Juragan, seringkali ya banyak juga ya. Karena saya kan puluhan tahun menggeluti bidang ini, bukan cuma 1-2 tahun. Nah, banyak kali setelah Feng Shui diupayakan, bidangnya cocok, semuanya oke. Kemudian ada yang keluarganya harmonis, ada yang tampaknya adem ayem, tapi juga ada yang amburadul tiap hari ribut, ya. Nah, yang jadi masalah ekonominya berantakan. Ya, ada yang tidak maju-maju, ada yang segunung uang pun ya, dari warisan dari mana habis tandes des. Nah, setelah dihitung nih Juragan, ya kita nggak boleh sembarangan melakukan pembaharuan tersebut. Karena kalau keliru, yang tadinya luar biasa justru malah jadi hancur kalau salah. Nah, kita harus hitung dulu nih ya, kecocokan dan ketidakcocokan daripada mereka. Apakah ada alasan yang kuat untuk melaksanakan pembaruan pernikahan tersebut? Yang pertama kita harus lihat berapa kadar kecocokan. Ya. Betul-betul cocok apa betul-betul frontal atau enggak ketidakcocokannya. Nah, kemudian kita juga harus menghitung cara pandang daripada kedua insan ini. Apakah selama ini mereka tuh nyambung ataukah memang berbeda, sehingga kalau yang nyambung kan kelihatannya harmonis tapi bisnisnya hancur. Tapi kalau yang nggak nyambung udah bisnis hancur, tiap hari ribut aja juga udah nggak bisa berpikir untuk kemajuan toh. Nah, kemudian ada nggak sih karakter yang tabrakan di antara mereka jadi batu sandungan? Misalnya gampang tersinggung, keras kepala, dikasih tahu malah marah gitu kan? Nah, barulah kita cari tahu kapan dia melangsungkan pernikahan, ya. Tapi ketika dia melangsungkan pernikahan, yang dihitung tuh bukan catatan sipilnya loh. Yang dihitung dari adat atau dari keyakinannya, kapan itu dilaksanakan, ya. Nah, setelah itu baru kita ukur apakah cara pembaruannya cukup sekali, 2 kali, atau bahkan harus 3 kali baru bisa beres. Kita harus bisa ngukur tuh Juragan. Nah, setelah itu semua dianalisa, baru kita ngitung kapan harus dilaksanakan, tahun berapa, bulan berapa, tanggal berapa, dan jam kapan yang selaras itu kita laksanakan. Nah, caranya gimana? Ya, gampang aja seperti yang tadi Anda bilang juga kan, Anda benar. Harus sesuai dengan adat atau keyakinan masing-masing. Sesuai, misalnya Anda agamanya apa, keyakinannya apa, ya laksanakan gitu. Ya. Di tanggal yang baru Pak ya. Di tanggal yang baru. Ya, itu aja. Atau gampang, tetapi tentu jangan sembarangan. Jadi jangan karena curiga ini stuck nih, padahal bukan karena kekeliruan pernikahan nih, kemudian diulang, padahal pernikahan yang lama itu yang asalnya udah bagus dijadikan malah jelek gitu, jadi kurang baik, malah menurun nanti. Ya, jadi kita harus berhati-hati, kita harus hitung yang betul-betul seksama ya, jangan sampai keliru. Itu ya, mudah-mudahan Juragan Los Grafit paham mengenai penjabaran ini. Yap. Baik.
Oh, tentu dong. Oke, dari YouTube sahabat Sonora, saya berpindah ke WhatsApp yang sudah Anda kirimkan di 0812-112-920. Saya mulai dari ini Pak Kang. Selamat malam, Sin Yuan. Siapa? Betul ya, saya buka bacanya bener ya. X-ray India ya. X-ray India, Sin Yuan Pak Kang. Tulisannya XI ya, spasi XIN spasi Yuan, Yankee Ultra Alpha Net. Sin Yuan? Ya, ini perempuan. Oh ya? Tanggal 1 bulan 9 tahun 2006. Jamnya 9.36 ya, pagi. Betul. Pertanyaan jurusan pendidikan yang cocok Pak Kang. Oke, yang cocok itu ke misalnya industri pangan itu cocok gitu ya. Kemudian ke bidang tekstil misalnya. Tekstil itu cocok. Ya, tekstil tapi tolong lebih kepada tekstil katun, drill gitu ya, diarahkan ke sana. Terus kemudian ke agrobisnis ya, kehutanan itu juga cocok ya. Lain daripada itu, cocoknya adalah tapi agak jauh berbeda ya. Perbandingannya itu 1:4 ya. Jadi yang akan saya sampaikan ini tentu cuma 25% ya. Itu adalah bidang metalurgi misalnya ya. Nah, kemudian yang satu ada lagi 7:8. Itu teknik mesin, teknik industri, teknik komputer. Jadi saya berharap lebih kepada teknik pangan gitu ya. Oke, kesehatan gimana Pak? Kesehatan, Sin Yuan ini dari kecil udah pernah kena kuning ya, harus dijaga, dengan juga jangan boleh terlalu capek karena dia tuh orangnya nggak bisa diem gitu ya. Juga bahkan otaknya juga selalu bekerja keras. Malahan saya khawatir ketika tidur pun dia selalu berpikir, sehingga seolah-olah dia merasa dia nggak pernah tidur gitu, padahal tidurnya nyenyak sekali. Ya, jadi ini harus disiasati ya, misalnya dengan banyak belajar yoga ya, meditasi gitu ya, dan kemudian juga menggelapkan ruangan ya, dan minum yang banyak. Masih ada 1 menit saja handicap Pak. Handicapnya memang kurang disiplin dan keyakinannya itu loh, gampang lemah sehingga gampang dihasut orang lain ya, dan juga temperamennya itu perlu dijaga, jangan sampai gampang marah-marah gitu. Itu aja, kalau itu bisa dilakukan maka keberuntungannya akan terbuka lapang. Baik. Ya, dan satu lagi. Oh, boleh silakan. Minumnya, tadi saya udah kasih tahu ya. Minum yang banyak. Iya, ya, karena pinggangnya juga nggak bagus. Oke, kita juga lagi Pak kan? Oke. Kesehatan karakter, bakat, bisnis, hubungan, hong shui, waktu, nasib, dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Kita lanjutkan Pak kan? Iya dong. Kita lanjutkan di sesi yang terakhir kali ini. Saya ke Muhammad Al-Faris
Damani. Muhammad. Mama Ultra Hengki Alpha, Mama Alpha Delta. Oke. Alpha London apostrof atas Pak kan? Kenapa? Alpha London koma atas. Oh iya. Paris Fanta Alpha Romeo India Zebra. Oke. Damaninya Delta Alpha Mama Alpha Nancy India. Muhammad Alfaris Damani, betul ya? Oke. Tanggal 17 bulan 7. Bulan 17 bulan 7. Ya, 17 bulan 7 tahun 2005. 2005. Ya. Jamnya jam 22, jam 10 malam. Oke. Ya, pertanyaannya jurusan sekolahnya, kemudian kesehatan, handicap, perlu bantu baju warna apa? Komplit Pak kan? Oke. Juga Gandamani. Ya. Kemampuan untuk leadershipnya itu bagus ya. Dia bergaul bagus. Jadi jangan khawatir untuk terjun ke masyarakat. Hanya saja tentu Damani ini patut ya untuk introspeksi dan memotivasi diri agar tidak mudah kehilangan semangat. Karena semangatnya gampang kendor gitu ya. Walaupun dia genjot sedikit aja, dia motivasi sedikit aja, dia semangatnya naik lagi gitu ya. Jadi nggak susah gitu ya. Dan sebetulnya ini harus dia lakukan karena kalau enggak, dia punya obsesi untuk keliling dunia bisa nggak tercapai nantinya. Iyalah. Ya. Nah, untuk itu tentu saja Damani harus mencari atau meniti karir yang cocok ya. Nah, sekolahnya bidang apa yang cocok? Kedokteran cocok, teknik sipil ya. Kemudian juga perhotelan untuk manajemennya ya, bukan untuk kulinernya ya, bukan untuk pastry-nya. Kemudian dia juga cocok untuk minuman tapi ya. Nah, kemudian cocok untuk teknik kimia, apoteker, IT ya, banyak sekali tuh ya. Nah, kemudian kalau kedokteran dia bisa mengambil kedokteran anak, kandungan, atau justru kecantikan atau penyakit ginjal misalnya spesialis. Ya, atau telinga juga cocok. Ya. Banyak dong bidang. Kenapa? Kenapa juga kan? Kesehatan nggak terlalu banyak yang harus diwaspadai gitu ya. Tetapi tolong jaga jantung sama usus kecil dan lambung ya, karena itu yang agak lemah, bukan lemah tapi agak lemah. Baik, tadi handicapnya sudah, jurusan sekolah sudah, kesehatan sudah, perlu dibantu baju warna apa mungkin? Sebetulnya enggak sih ya, cuma kalau bisa untuk menambahkan polesan-polesan warna merah bagus. Ini kan untuk menjaga agar semangatnya yang tadi jangan sampai mengendur gitu ya. Ya, begitu ya, Muhammad Alfaris Damani, semoga menjawab. Kemudian saya teruskan ke Fajar Wiryantara Kusuma. Fajar pakai D enggak nih? Fajar Fanta Alpha Juliet Alpha Romeo. Ya. Wiryantara Washington India Romeo Yankee Alpha Nancy Tango Alpha Romeo Alpha. Oke. Kusuma Kilo Ultra Sierra Ultra Mama Alpha. Oke. Tanggal 17. Tanggal 17 bulan 3 bulan 3 tahun 1999. Yes, jamnya jam 5 pagi. Jam 5 pagi. Ini bertanya tentang handicap, kesehatan, pekerjaan, baju warna apa, harus bagaimana, lengkap kan? Ya, begini. Ya. Fajar ini bersio kelinci ya. Tahun ini peluangnya besar sekali dan tentu saja jangan disia-siakan. Nah, kalau sampai dia sudah berkecimpung di dalam masyarakat dan kemudian ternyata banyak hambatan, tahu nggak kira-kira hambatannya itu di mana? Ada banyak hambatan yang patut diwaspadai dan diperbaiki oleh Fajar.
Yang pertama adalah Fajar itu suka mengagungkan diri. Sadar atau tidak, dia suka mengagungkan diri. Dan dia serba tahu, gitu, serba kuasa. Ini yang harus dienyakan betul-betul. Dalam artian Fajar, kalau perlu dia harus belajar lagi untuk sekolah kepribadian, belajar untuk bersikap, setidak-tidaknya belajar bersikap rendah hati begitu. Nah, kedua yang harus dia motivasikan adalah semangat, walaupun dia ini orangnya disiplin, ya. Nah, disiplinnya itu tentu saja harus disertai dengan perencanaan yang matang. Kalau dia malas untuk bikin rencana, maka disiplinnya akan lenyap sendirinya juga, toh. Nah, ya, jadi dia harus berani untuk bikin rencana, atau dia harus berani memotivasi semangatnya. Tetapi buat Fajar, jangan merasa dia itu kemudian menjadi malu atau merasa dia itu merasa banyak kekurangan. Karena toh bukannya Fajar yang mau, toh. Ini kan berdasarkan bawaan lahir yang seperti itu. Dan Fajar harus berani untuk mendobrak kekurangannya, gitu ya. Karena kalau ini dia berani, maka tentu saja peluang untuk kemajuan akan terbuka. Ya. Nah, kemudian Fajar harus berani juga untuk menetapkan target. Ya, jangan khawatir, gua sih nggak punya bakat apa, gua nggak bisa punya kemajuan. Nah, ini tentu saja keliru dong ya. Nah, kalau ini bisa dilakukan, tentu Fajar akan meniti kemajuannya, walaupun tentu saja tidak frontal melainkan bertahap. Nah, bidang apa yang bisa membuat dia menjadi jauh lebih cepat majunya? Tentu saja kalau dia menggeluti bidang berunsur air dominan, atau setidak-tidaknya campuran tanah dengan air. Nah, yang agak lambat adalah kalau dia menggeluti tanah dominan, ya. Nah, bidang apa saja tentunya Fajar patut menyeksamai di buku, ya. Dan di sana ada tolong Fajar seksamai. Baik, perlu dibantu warna baju Pak Kang? Putih dan merah. Putih dan merah diperbanyak, ya. Oke, saya ke David Pak Kang. David. Ya, Delta Alpha Victor India Delta. Oke. Tanggal 13. Bulan 9. Oh, baru ulang tahun ya. Selamat ulang tahun, David. Oh iya loh, selamat ulang tahun. 1981. 81, betul. Oke. Jamnya 7.15 pagi. 7.15 pagi. Ya, istrinya Astrid. Astrid. Ya, Alpha Sierra Tango Romeo India Delta. Oke. Tanggal 8. Tanggal 8. Bulan 8. 1985. Oke. Jamnya 5.30. Oke. Kenapa pemasukan keuangan besar, namun selalu ada masalah untuk pengeluaran besar sehingga tidak ada yang bisa ditabung, Pak? Apakah bisa dilihat dari tanggal lahir dan jam lahirnya? Kalau lihat dari tanggal lahir, mereka berdua bukan orang yang seenaknya mengeluarkan uang, ya. Nah, untuk itu tentu saja kekeliruan feng shui patut dipedulikan. Misalnya aja deh, yang paling gampang gitu ya. Kalau rumahnya bukan menghadap ke barat, bukan hadap utara selatan, ya tentu keuangan tuh bisa morat-marit gitu ya. Nah, kemudian misalnya salah satu contoh aja deh. Misalnya posisi kompor salah, atau masuk ke dalam ruang tamu, lihat kiri atau kanan ada pintu kamar tidur gitu ya. Itu aja udah bikin keuangan rusak. Nah, banyak kan yang kita sudah bahas ya. Tentu saja ini PR buat David dan Astrid ya, untuk menyeksamai video-video yang telah kita publish gitu ya. Ya, tapi kalau untuk bawaan lahirnya, mereka bukan orang yang gampang buang uang gitu. Oke, untuk yang arah yang cocok tadi barat, utara, atau selatan ya Pak kan? Betul. Dimulai dari situ ya. Oh, ya. Rumahnya menghadap barat daya, maaf Pak kan? Ya, kalau menghadap barat daya rusak. Ya, menghadap barat beda dengan barat daya tuh. Iya. Iya. Barat masih aman. Kalau menghadap barat ada resiko ini ya, tantangan
Ya, kalau menghadap barat itu 247,5 sampai 292,5. Barat daya itu 202,5 sampai 247,5. Tentu berbeda, toh? Oke, baiklah. Semoga menjawab, David. Bahkan terima kasih untuk waktunya. Kita berjumpa lagi minggu depan. Oke, sampai minggu depan. Juragan sukses selalu dan selamat malam.